Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Dalam video kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang proses perkembangan sosial pada remaja. Di sini saya akan membahas pada poin pertama, yaitu pengertian tingkah laku sosial. Tingkah laku sosial merupakan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang dan dapat dilihat oleh orang lain pada saat berinteraksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. Menurut August Comte tahun 1798 sampai dengan 1857, seseorang ahli yang menemukan nama sosiologi mengemukakan bahwa dalam mempelajari tingkah laku sosial tidak cukup melalui biologi dan sosiologi saja. Oleh karena itu muncullah ramoral. Ramoral adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Ramoral ini identik dengan pengetahuan yang mempelajari tingkah laku, dan sekarang lebih dikenal dengan nama psikologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi poin kedua, yaitu mengenai kekhasan tingkah laku sosial pada remaja. Yang pertama ada berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan pergaulan. Hal ini menyebabkan para remaja memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap kelompok sebayanya. Lalu yang kedua, adanya upaya memiliki nilai-nilai sosial. Hal ini menyebabkan remaja senantiasa mencari nilai-nilai yang dapat menjadi pegangan dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, mulai ada rasa ketertarikan terhadap lawan jenis. Hal ini menyebabkan remaja pada umumnya berusaha untuk memiliki teman dekat dari lawan jenisnya. Kemudian bukan hanya 3 hal itu saja, tetapi yang terakhir ada pada masa remaja mulai tampak kecenderungan dirinya untuk memilih karir tertentu meskipun dalam tahapan perencanaan mencari karir. Mungkin itu saja penjelasan mengenai kekhasan tingkah laku sosial pada remaja. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial remaja menurut teori psikoanalisis, social learning, dan teori kognitif. Teori perkembangan psikososial digagas oleh Erik Erikson yang lahir di Frankfurt pada tanggal 15 Juni 1902. Dalam teori Erikson ada 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan. Masing-masing tahap terdiri dari tugas perkembangan yang khas yang menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. Krisis di sini bukanlah suatu bencana, tetapi titik balik peningkatan kerentanan dan peningkatan potensi sosial. Semakin berhasil individu mengatasi krisis, akan semakin sehat perkembangan sosialnya. Tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, percaya versus tidak percaya. Rasa percaya tumbuh dari adanya perasaan akan kenyamanan fisik dan rendahnya rasa ketakutan serta kecemasan tentang masa depan. Kedua, otonomi versus malu-malu dan ragu-ragu adalah tahap perkembangan yang terjadi pada akhir masa bayi dan toddler usia 1-3 tahun. Ketiga, inisiatif versus rasa bersalah adalah tahap perkembangan yang terjadi selama masa persekolahan. Keempat, industri versus perasaan rendah diri adalah tahap perkembangan yang terjadi kira-kira usia sekolah dasar. Kelima, identitas versus kekacauan identitas adalah tahap perkembangan yang dialami individu selama masa remaja. Pada masa ini, individu diharapkan pada pernyataan siapa mereka itu sebenarnya apa, dan kemana mereka menuju dalam kehidupannya. Keenam, intimasi versus isolasi adalah tahap perkembangan yang dialami individu selama masa dewasa awal. Pada masa ini, individu menghadapi tugas perkembangan untuk membentuk hubungan intim dengan orang lain. Dan yang terakhir, generativitas versus stagnasi adalah tahap perkembangan yang dialami individu pada masa dewasa tengah. Selanjutnya, perkembangan sosial menurut social learning. Social learning. Baiklah,
Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja? Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan pada seorang remaja, yaitu termasuklah perkembangan sosialnya. Di dalam lingkungan keluarga berlaku norma-norma kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan anak. Proses pendidikan yang diterima anak dalam lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama yang diterima oleh anak untuk menjadikan pedoman kehidupan yang lebih baik ke depannya. Atau dengan demikian, proses pendidikan yang diterima dalam lingkup keluarga merupakan proses pendidikan pertama yang dijadikan anak acuan untuk menjalani kehidupan bermasyarakat atau bersosial. Yang kedua, yaitu kematangan anak. Remaja sangat memerlukan sekali arti dari bersosial. Dalam bersosial, ia mampu mempertimbangkan apa-apa saja yang mencakup dalam proses interaksi sosial tersebut, seperti memberi dan menerima pendapat orang lain, membantu dan menolong orang lain, serta hal-hal lainnya. Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam proses perkembangan sosial remaja. Yang ketiga, status sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, status sosial dianggap penting bagi seorang remaja karena pada dasarnya pada usia remaja mereka sudah mulai merasa ingin dihormati dan ingin dihargai. Itulah mengapa dalam lingkup seperti ini status sosial merupakan hal yang sangat penting bagi seorang remaja karena ia mulai memiliki rasa ingin dihormati, rasa ingin dihargai, dan lain sebagainya. Kadangkala remaja ingin dilihat ia bukan dari siapa dirinya, melainkan bagaimana dirinya diterima dalam lingkup masyarakat tersebut. Yang keempat, kapasitas mental, emosi, dan intelektual. Remaja yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa yang baik. Artinya, remaja sudah bisa berinteraksi dan bersosial dengan lingkungannya secara baik. Oleh karena itu, remaja yang memiliki kemampuan intelektual dan yang tinggi serta memiliki kemampuan berbahasa yang baik akan mampu bersosial dan berinteraksi dengan kehidupan sekitarnya atau lingkungan sekitarnya secara baik pula. Itulah mengapa ketiga hal tersebut menjadi faktor penentu terbesar bagaimana seorang remaja diterima dalam lingkup masyarakat. Artinya dia sudah mulai mampu atau sudah mulai bisa mengontrol emosinya dalam kehidupan bermasyarakat dengan berinteraksi dengan orang sekitar, berinteraksi dengan lingkungan keluarga, dengan teman sebaya, ataupun dengan orang-orang di sekitarnya. Baiklah, itu saja penjelasan singkat saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada remaja. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.